tua minggu. Shalom Tante. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai, terlebih dahulu kita saat teduh ya Dek. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke Inang, Ya. kita mau undang dulu adik-adik kita yang di rumah bangkit berdiri iya, ya. Nang, bersemangat Laskar kita Kristus ya. ya Nang ya. Oke, Oke. Nang. Laskar Kristus. Yes. Oke, kita mau panggil dulu abang permusik kita ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, musik. Oke, tepuk tangannya di atas kepalanya. Kita mau bernyanyi Bila Roh Allah Ada. Yang semangat ya Dek ya. Dibuat gerakannya ya Dek ya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oke, lagu yang kedua. Kerja buat Tuhan. Masih tepuk tangan di depan mulutnya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Sekali lagi kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Bapak Abraham, Bapak Abraham mempunyai Banyak sekali. sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Oke. Udah Yang capek? Sama kita Inang. Kompak kita Yang ya. masih berdiri boleh duduk ya Dek ya. Oke. Oke, siapa dulu Nang yang berulang tahun Nang? Iya, buat adik-adik yang di rumah yang berulang tahun di dalam seminggu ini boleh berdiri ya Dek ya. Amang Inang juga boleh. Dan yang berulang tahun juga boleh ya Inang ya. Iya. Iya, biar lebih semangat lagi yang berulang tahun. Oke, kita sama-sama mengucapkannya ya Dek ya. 1, 2, 3 ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang dibuka buku nyanyiannya nomor 453 ayat 1. Nama
adik-adik yang di rumah, buku nyanyiannya diletakkan ya Dek ya. Sekarang dibuat sikap doa. Gimana sikap doanya? Jangan ada lagi yang gerasak-gerusik ya Dek ya. Ayo. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan padamu ya Bapa, atas penyertaan-Mu ya Bapa dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu-Mu telah hadir di hadapan-Mu ya Bapa, mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya lagu pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu. Dan nanti kami juga mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya ya Bapa, firman-Mu bisa berdiam di dalam hati dan pikiran kami, dan bisa kami lakukan di tengah-tengah lingkungan kami. Tuhan, ajari kami, agar kami bisa menjadi anak-anak baik di hadapan-Mu dan di hadapan orang tua kami. Tuhan, berikan kesehatan juga buat orang tua kami, agar mereka bisa membimbing hidup kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terimalah doa kami hanya di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nah, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu di rumah. Tentunya sudah disiapkan buku nyanyiannya dan juga Alkitabnya. Kita akan mulai bernyanyi dari nomor 112 ayat 1 dan 2, dan ayat 2 nanti kita berdiri. dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah kasihanilah kami, Ya Allah kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membacakan titah ketiga. Ayo dibuka katekismusnya. Titah ketiga dan maksudnya. Yang anak-anak di rumah diikuti ya nak. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah.
Amin, kita berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi kembali nomor 169 ayat 1 dan berdiri. Sama-sama memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi kembali, buka nomor 123 ayat 1. Bulanan di bulan September. Ayo semuanya buka Alkitabnya. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali, nomor 550 ayat 4. Kita berdiri. Hatiku yang kecil ku berikan padamu Tuhan. Damailah hati yang kecil bersama denganmu Tuhan. Dan hati
mengaku iman percaya kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Oke, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu di rumah. Kita dengarkan sejenak warta kita ya sekolah minggu. Yang pertama, biasa kita usah ingatkan harus bisa menjaga kesehatan ya dek. Selalulah ingat 3M. Selalu ingat jaga kesehatan, cuci tangan yang bersih, apalagi terlebih waktu mau makan. Nah, kalau mau keluar tetap pakai masker ya. Nah, menjaga jarak juga perlu. Nah, terus anak-anak sekolah minggu juga jangan lupa selalu ingat ayat hafalan ya. Terus ada juga doa Bapak kami, pengakuan iman rasuli, titah juga harus dihafal. Terlebih anak kelas 6 karena kelas 6 juga harusnya sudah hafal semua ya. Nah, untuk ibadah online kita selanjutnya masih tetap seperti biasa ya dek, masih online. Jangan lupa ya, setiap hari Minggu harus buka namanya apa? Ibadah online melalui YouTube. Oke, nah terus untuk bulan depan ayat hafalan kita ditandai di Alkitabnya ya sayang. Filipi 1 ayat 6. Jangan lupa ya, ditandai untuk ibadah bulanan kita bulan depan, bulan Oktober atau minggu depan, Filipi 1 ayat 6. Nah untuk itu, ya sekian dulu untuk warta kita sementara. Semoga kita sehat-sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bernyanyi kembali, buka nomor 691 ayat 1. Kita berdoa. Segala puji dan hormat bagimu Yesus Kristus yang setia menyertai kami sehingga kami dapat mengikuti persekutuan ini dengan baik. Biarlah Tuhan yang menguduskan hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Dengarlah doa dan permohonan ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom bagi kita semua, bagi anak-anak kami. Mari kita buka Alkitab
Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 17, 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayat 50. Saya akan bacakan untuk kita. Kami harapkan anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Kita mulai membacanya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu HKBP Mahanam yang kami sayangi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah pemenang. Tentu supaya menjadi pemenang, usahanya harus besar. Nilai juangnya harus kuat.
Yang terakhir, doanya harus sungguh-sungguh. Satu waktu orang Filistin dan orang Israel pada masa Raja Saul menjadi raja di Israel berperang di bukit. Jadi ada bukit yang berhadapan, di tengah itu ada jurang. Jadi kalau kita katakan misalnya bukit sebelah kiri Filistin, sebelah kanan orang Israel, mereka saling bersahut-sahutan. Mereka berbaris, mereka berteriak, menunjukkan suatu semangat bahwa mereka akan mengalahkan musuhnya. Orang Filistin berkata, kami akan kalahkan kamu. Tapi Israel juga mengatakan, kami akan kalahkan kamu. Lalu kalau kedua-duanya mengatakan akan mengalahkan musuhnya, kita lihat hasilnya. Siapa menjadi pemenang? Orang Filistin mengandalkan pedang atau orang Filistin mengandalkan kelengkapan persenjataan. Di bawah pimpinan perangnya yaitu Goliat. Goliat itu tinggi besar. Badannya semuanya ditutup kecuali dahi dan mata. Bajunya itu dari tembaga sehingga orang melempar dia akan terlindungi. Jadi yang tidak ditutup oleh baju-baju itu adalah dahi dan mata. Dia memegang pedang, semua pasukannya memakai perlengkapan yang cukup bagus sesuai dengan ilmu militernya. Orang Israel juga seperti itu. Bedanya di mana? Orang Filistin berseru kepada dewa Allah mereka dan mengandalkan pikiran dan persenjataan yang lengkap. Sedangkan orang Israel, tadi kita baca dengan jelas dari 47 sampai 50 itu, Daud berkata, Tuhan akan menyerahkan kamu ke tangan kami. Tuhan berperang tidak melalui pedang dan lembing. Jadi Daud berperang melawan musuhnya tidak mengandalkan atau tidak hanya mengandalkan perlengkapan persenjataan, perlengkapan pakaian, tetapi mengandalkan nama Tuhan yang hidup. Maka terjadilah perang itu. Majulah Daud. Daud tidak memakai pedang. Tapi apa yang dipakainya? Dia ambil batu dari sungai, batu yang licin. Lalu kalau anak-anak pernah lihat orang ketika berkelahi orang 3 bulan yang lalu, orang Israel dengan orang yang di sekitarnya itu, mereka masih menggunakan alat itu. Dia ambil kain, lalu dimasukkan batu, lalu digoyang, lalu dilempar. Dalam bahasa Batak disebut abalang. Ketika Daud memakai itu, lalu dia lempar ke arah Goliat sebagai panglima perangnya, maka batu itu kena di dahi Goliat dan batu itu masuk ke kepala Goliat. Akhirnya dia tumbang, jatuh ke depan. Lalu dia mati.
Kalau komandannya udah kalah, maka pasukannya juga kan kalah, ketakutan. Dilihat Goliat sebagai komandannya sudah jatuh, lalu rombongan Daud, orang Israel itu datang berlari untuk menyerang mereka, maka semua tentara Goliat itu berlari. Artinya mereka kalah. Jadilah pemenang. Kalau Goliat itu menjadi simbol dari musuh kita. Musuh kita apa? Musuh kita itu setan, iblis, itu pasti. Apalagi musuh kita adalah malas, itu musuh. Maka anak-anak sekolah minggu jangan ada yang berteman dengan kemalasan. Jangan akrab. Tapi bertemanlah dengan rajin, kerajinan itu. Musuh kita itu mungkin seperti Goliat, besar. COVID-19 musuh kita. Harus kita lawan dengan cara apa? Menjaga protokol kesehatan. Jauhkan kerumunan. Jaga jarak, cuci tangan. Kalau ketawa, gak usah semakin mendekat dengan teman. Siapa tahu bukan kita yang menularkan, tapi orang bisa menularkan kepada kita. Kenapa kita dilarang pergi jauh-jauh, apalagi menemui orang tak kenal, misalnya di pasar, di mana-mana? Karena kita tidak tahu di sana ada yang kena COVID tanpa gejala, kita tidak tahu. Kalau kita pergi sana, lalu kita bergabung, berkelompok dengan yang lain, kita kena juga tanpa gejala, akan terjadi penularan. Kalau sekarang Pulau Batam sudah semakin turun, berarti ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan rakyat. Rakyatnya yang harus setia menjaga dirinya. Kalau pemerintah mengatakan segala sesuatu tapi rakyatnya tidak mau melakukannya, tetap Batam itu jadi zona merah. Tapi karena kita sama-sama berperang dengan COVID-19, sehingga kita bisa lebih tenang. Sekarang sekolah sudah mulai tatap muka walaupun dengan jumlah yang terbatas. Kalau anak-anak sekolah minggu dan seluruh rakyat Indonesia khususnya Batam semakin setia menjaga ini, sabar sampai Desember, mungkin tahun depan sudah bisa sekolah 100%. Asal semua satu gerakan, satu pemahaman, satu bahasa, mari kita berperang melawan COVID-19. Cara yang paling ampuh yang ditawarkan pemerintah adalah harus disuntik dengan vaksin. Jadi jangan ada yang takut divaksin. Kalau pemerintah mengajak umur 12 tahun ke atas sudah bisa vaksin, berarti sekitar anak-anak sekolah minggu itu sudah vaksin semua, dimungkinkan akan melandai, akan semakin turun korban daripada COVID itu. Apalagi musuh kita. Kemiskinan musuh kita, musuh kita. Nilai merah itu musuh kita, musuh kita. Cengeng itu musuh. Bekerja tanpa arah itu enggak baik. Saya katakan lagi, jadilah pemenang. Menanglah untuk menyelamatkan dirimu dari COVID-19. Jadilah pemenang untuk melawan kemalasan, kecengengan, apalagi menang melawan kenakalan, kejahatan. Jangan mencontoh yang kurang baik, tapi contohlah yang terbaik. Jangan berkata kotor. Karena Daud mengandalkan nama Tuhan, maka dia menang. Walaupun tinggi dan besarnya Daud itu tidak sebanding dengan Goliat. Dia kecil.
Nah tadi waktu anak-anak mengikuti, malah Goliat berkata menghina Daud. Ngapain kau datang sini bawa tongkat lagi, kau pikir saya anjing? Nanti kubunuh kau, ku kasih badanmu ke binatang itu, ke burung-burung di udara. Badannya masih merah, elok, katanya dia masih muda. Tidak ada pengalaman berperang. Kalau Goliat memang sudah dari dulunya dia berperang. Sekolahnya juga itu, jabatannya juga itu. Jadi walaupun pengalaman Goliat itu berperang sudah luar biasa, Daud tidak berpengalaman, tapi karena Daud mengandalkan nama Tuhan, ternyata Tuhan yang hidup, yang dipanggil oleh Daud, diberikan hikmat bagi dia, sehingga dia mengalahkan musuh Israel. Maka anak-anak sekolah minggu juga akan menjadi pemenang, mengalahkan kemalasan, kejahatan, dan lain sebagainya, kalau anak-anak selalu berdoa. Sering saya katakan, yang rajin berdoa pasti rajin bekerja. Pasti hidupnya disiplin. Hidupnya teratur. Jam 7 sudah bangun, sudah berangkat sekolah. Jelas dia teratur. Jadi waktu anak sekolah minggu udah sejak kecil teratur, nanti sampai dewasa juga teratur. Semua waktu itu berguna, digunakan dengan baik. Punya catatan tersendiri. Ada waktunya bermain? Ada, tapi jelas jangan ditambah-tambah. Tapi ada musuh yang paling besar mungkin yang harus dikalahkan anak sekolah minggu. Apa itu? Sekarang musuhmu itu jari-jarimu itu bersama handphone. Mana lebih banyak waktumu main handphone, main game daripada membaca pelajaran sekolah. Jadi kapan waktumu untuk membaca Alkitab? Berapa menit waktumu untuk berdoa sendiri? Berapa kali kalian berdoa bersama dengan seisi rumah, orang tua, kakak, adik? Semua harus diatur. Supaya apa? Tujuannya menjadi pemenang. Kalau anak-anak sekolah minggu gagal sejak kecil, hidupnya tidak disiplin, tidak pendoa, hidupnya tidak teratur, mengerjakan sesuatu tanpa tujuan yang jelas, berarti kau dibesarkan dalam ketidakteraturan, kau akan jadi gangguan bagi orang. Di sekitarmu, di rumahmu, di sekelilingmu, jangan-jangan kau terbiasa tidak teratur, kau gangguan juga bagi di masyarakat luas. Lihat sekarang berita-berita TV itu banyak orang jadi gangguan di negara ini karena dia terdidik tidak disiplin. Himbauan kami juga kepada orang tua, dukunglah kedisiplinan itu. Dukunglah anakmu untuk maju jadi pemenang. Toh kalau anak-anakmu ini jadi pemenang, menjadi anak baik, anak yang takut akan Tuhan, orang pertama menikmati kebaikan anak adalah orang tua, bukan siapa-siapa. Maka kalau anak-anakmu ini menjadi anak baik, sekarang jangan tinggalkan anakmu. Dia membutuhkan perhatian, kasih sayang dan juga doa dari orang tua. Kalau saya katakan supaya kita orang tua ini masa tua kita tenang, bangunlah, didiklah anakmu itu sejak sekarang. Kalau anakmu tak terdidik, pada masa tuamu 60 ke atas, kau akan bingung sendiri. Apakah saya nanti diurus anak ini? Apakah saya nanti akan diperhatikan anak-anakku ini kalau saya sudah tua? Jawabannya didik anakmu sekarang. Supaya anak-anak kita mencintai kita karena mereka juga menikmati cinta kita, kasih sayang kita. Jadilah pemenang. Anak-anak sekolah minggu penaim, jangan ada nilai merah. Jangan didapati yang malas. Harus rajin bekerja, bantu orang tua apa yang bisa dibantu, rajin belajar. Terus sampai dapat belajar, rajin bertanya. Siapapun bisa ditanya, kakaknya, tetangganya, sampai jawabannya dapat dengan benar. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Ajarlah kami supaya kami jadi pemenang.
Jadikanlah anak-anak sekolah minggu ini menjadi pemenang untuk mengalahkan segala kejahatan, mengalahkan kemalasan, pemborosan waktu, untuk melawan niat yang kurang baik yang ada dalam dirinya. Anak-anak yang lebih lama main game, main HP, mengerjakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sekolahnya, biarlah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran mereka, sehingga pikirannya sejak kecil terlatih untuk mengerjakan yang berguna, yang baik. Baik untuk dirinya, baik untuk masa depannya, baik untuk semua orang. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan memberi hikmat kepada setiap orang tua anak-anak sekolah minggu, memberikan cinta dan kasih sayang, perhatian yang luar biasa, membesarkan anak-anaknya di dalam suasana damai, pendidikan yang baik, memberikan keteladanan kata dan tingkah laku, supaya anak-anak dididik betul secara teratur, menunjukkan diri sebagai ayah dan ibu yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka bukan orang yang gentar menghadapi zaman yang semakin maju, tetapi orang yang terdidik untuk mengandalkan nama Yesus Kristus. Tetapi sebagai orang percaya kepada Yesus, kami harus memberikan yang terbaik, menunjukkan kebesaran Tuhan, tidak mengedepankan kemampuan semata seperti yang dilakukan Goliat. Dia menunjukkan pedangnya, perlengkapannya, tetapi dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Daud yang dihina oleh Goliat karena muda umurnya, mungkin tidak punya pengalaman, tetapi Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan Allah yang hidup. Maka Tuhan menolongnya dalam keterbatasannya. Kami mohon Kau tolong kami Tuhan, seluruh keluarga kami, orang tua, anak-anak sekolah minggu, dalam segala keterbatasan hidup kami. Kiranya Tuhan berperan, membawa kami keluar dari segala keterpurukan kami, dari kebodohan, sian halang guson, tetapi didiklah kami ya Roh Kudus menjadi anak-anak sekolah minggu yang mencintai kebaikan. Ampuni kami dari segala salah dan dosa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, tuh adik-adik sekolah minggu, tadi sudah kita dengarkan khotbah dari Amang Guru, menjadilah kita anak-anak sekolah minggu Mahana menjadi anak yang dengar-dengaran ya. Nah, kita sebelum berdoa penutup, kita mau ngasih persembahan yang terbaik buat Tuhan. Pegang persembahannya di tangan kanan dan angkat tangan kanannya yuk. Kita mau ucapkan janji kita. 1, 2, 3 ya. Hupelehon mapele aku damar gabus al Tuhan. Kita bernyanyi di nomor 549 ayat 1 dan 2. Nanti di ayat 2 kita berdiri. Hanyalah Dia ku turuti.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.